Jadi saya juga tidak menyeting, saya juga tidak bayar Pak Edi sebelumnya. Jadi saya kasih penjelasan juga tidak saya saja, ini ada para YouTuber juga, ada 5-6. Oke, jadi langsung saja kita tanya-tanya tentang situasi. Asmane sinten, Pak? Pak Endar. Bapak Endar, Pak. Jenengan asli sini, Pak ya? Asli sini maksudnya pendata, bukan pendata. Asli sini, Kelahiran sini. Kelahiran sini. Bapak sini, Pak, jadi, Pak? Bapak Endar. Bapak Endar. Usia berapa, Pak? Usia 48 tahun. 48 tahun. Terus jenengan berarti tahu dulunya Gus Samsudin itu sebelum datang ke sini kan berarti dulu jenengan ya, Pak? Nah, berarti Gus Samsudin itu kan pendatang di sini. Pendatang di sini ya, teman-teman. Bapaknya ini sudah di sini lebih dulu ketimbang Gus Samsudin, karena Gus Samsudin itu pendatang dari sini. Nah, terus ini gini, Pak, ya kita ngobrol-ngobrol santai, Pak. Ya ini yang banyak para netizen saya disuruh menanyakan sama warga sini tentang situasi dan kondisi keadaannya padepokannya Gus Samsudin. Dengan menurut versi ini jenengan bagaimana, Pak, ini, Pak? Sebenarnya warga sini itu kira-kira dengan adanya praktek padepokan pengobatan atau apalah istilahnya dengan keberadaan Gus Samsudin itu menurut panjenengan bagaimana, Pak? Kalau soal membantu menolong sesama pasien itu ya bagus Ya. untuk menolong membantu. Yang nggak bagusnya itu ada sesuatu yang lain. Seperti ya itu loh. Jadi memang ada yang sisi baiknya juga ada gitu, Pak ya. Kalau orangnya segitu baik. Orangnya baik. Baiknya maksudnya kepada masyarakat sini, kepada warga sini juga baik gitu, Pak ya. Ya baik. Contohnya, Pak. Contohnya apa, Pak? Contoh baiknya Gus Samsudin itu apa, Pak? Baik itu dengan tetangga itu ya sumeh, gapiak, sopan. Kalau tetangganya ada dikit ya ada bantuan, tapi ya kadang ya ada ya pro kontra, ya namanya orang saya selancar itu kan ya gangguan godaannya ya banyak. Nah, jadi kemarin saya kan sempat tanya juga dari Gus Samsudin sendiri kemarin juga cerita kepada saya bahwa dulunya dia juga pemulung rosok, dia tukang rosok. Memang benar seperti itu ya, Pak? Iya betul. Jadi dulu dia cari rosok pakai gerobak itu apa pakai apa gitu? Dulu rosok ya sudah punya mobil. Oh, pakai mobil apa pengepul rosok, Pak? Betul, pengepul. Ya dulu masih muda ya dikit-dikit ikut kakaknya. Nah, kakaknya dikit-dikit, akhirnya cari sendiri. Kakaknya apa di sini, Pak? Dulu di sini semua. Nah, sekarang sudah pindah di Kalimantan. Ya dia bertahan di sini, kan cocok cari di sini, sukses di sini. Sukses di sini. Oh. Terus dulu kira-kira jenengan tahu nggak, Pak, wong dulu itu kok beliau sendiri kan cerita tadi malam itu ndek video saya bahwa dia itu dulu tukang rosok, terus tiba-tiba jadi ngobati itu, kira-kira jangan tahu nggak, Pak, kira-kira apa? Itu katanya loh ya, katanya yang melakukan yang Gusnya sendiri. Ya. Dulu katanya itu nggak sengaja mengobati orang, ya. Entah keyakinannya itu memang bagus, banyak yang sembuh, akhirnya diteruskan, terus dia itu yang sering keluar ke pondoknya sono di Condromowo. Ya. Nah, itu masih belajar mengaji, ya belajar pengobatan. Terus dicoba mengobati pasien-pasien. Tapi belum pasien yang tingkat agak parah, enggak, ya biasa. Sambil cari itu, kalau pagi cari nafkah rosok. Dulu di sini rosoknya. Oh, ini di sini. Ini memang tempat, nah ini teman-teman. Saya lihat dulu, ini tempat rosoknya dulu ya. Iya. Rosoknya. Dulu tempatnya ya di situ, di tempat ini, di situ ya buahnya. Banyak rosok di situ, berarti ngepul rosok gitu ya. Di sini kan ngontrak, setelah itu lancar, sukses dibeli. Oh, ini dulu kontrak awalnya di sini itu padepokannya. Nah, ini yang lama ya. Dua tempat lokasinya rosoknya, ya situ dengan sini. Itu. Terus
kira-kira apa penyakit yang diobatin itu apa ya Pak? Ya awal-awal dulu Pak. Contohnya Pak, contohnya setahun jenengan. Awal-awal dulu ya kan masih tahunya kan masih pengobatan penyakit biasa. Iya, iya. Setelah itu Pak ada penyakit agak goib, dia kan agak ngerti dari gurunya, itu tanyanya guru ini sakit apa ini Gus ini ya. Gurunya tahu Pak jenengan Pak, namanya siapa? Enggak tahu. Gurunya enggak tahu tapi orangnya ya pernah tahu. Tapi bukan orang sini ya, Bu? Bukan orang sini. Apa orang Condromowo sana mungkin? Ya kalau setelah kalau itu aku enggak tahu persis. Berarti memang bapaknya jujur enggak tahu gurunya siapa, cuma Gus Samsudin itu punya guru kan, intinya kan seperti itu Pak. Setelah itu lama nggak pulang, ya ternyata itu berguru itu sampai berapa bulan Pak nggak pulang Pak? Nggak pulang, udah 5 bulan. 5 bulan nggak pulang, terus pulang sudah buka praktek ini. Praktek itu, tapi masih diam-diam. Masih diam-diam. Masih diam-diam, dikit-dikit. Tapi itu masih kontrak di sini Pak ya? Masih kontrak sambil mantau rosok. Oh tetap, jadi pengobatan rosoknya juga masih jalan berarti? Ya, jalan. Masih jalan. Ya, rosok-rosoknya laris, semua itu rosoknya agak murah, dan sini berani membeli mahal. Oh gitu, akhirnya banyak yang disetorkan ke sini gitu. Jadi dia mampu membeli apapun rosok yang jenis apapun itu. Jenis besi-besi itu biasanya sih mahal, kayak jenis bekas rumah, gudang, bangunan kan kayak gitu Pak. Biasanya rosok seperti itu. Gitu. Dia maunya baiknya itu berani cari sendiri. Untuk anak buah itu, wah dia itu tetap agak sengsara ya. Tetap cari sendiri kesana gitu Pak ya. Memborong-borong di tempat-tempat rumah-rumah. Terus itu sekitar berapa bulan Pak jaraknya hampir habis dia pulang dari berguru itu setelah 5 bulan terus sampai Padepokan ini rame itu jarak berapa bulan? 1 tahun kira-kira? Kira-kira mulai rame 2 tahun. 2 tahun setelah buka praktek itu jadi enggak langsung rame juga enggak Pak ya? Berarti ada jeda waktu 2 tahunan itu baru mulai terkenal rame gitu ya. Tapi warga sini enggak ada yang tahu. Malah nggak ada yang tahu kalau buka praktek di sini nggak tahu. Dikira itu anak apa tuh iki? Ya itu rosok tetap jalan masih jalan. Ya jadi pengobatan itu dulu pertama-tama anak buah untuk praktek pengobatan. Oh maksudnya anak buahnya sakit diobati. Setelah itu kalau malam Jumat itu melekan dengan latihan dengan anak buah rosok-rosok, latihan tenaga dalam, pengisian, dia praktek dia. Akhirnya berhasil anak buah diisi semua, latihan anak buah rosok itu. Awalnya gitu ya, berarti pengobatannya. Jadi namanya Padepokan biasanya kan kanuragan ya, kanuragan kayak apa namanya itu? Tenaga dalam kayak ilmu silat kayak gitu ya. Berarti semacam itu Pak. Iya, sambil menunggu pasien besoknya malamnya itu cari itu konten itu, mulai cari konten, mulai bikin konten. Buat cari apa kayak ekspor tempat-tempat gaib, benda pusaka itu. Benda pusaka. Memang bikin konten gitu Pak ya. Bikin konten sambil mengobati gitu ya. Dan mengobati anak-anak nakal seperti anak pang, anak yang frustasi maksudnya itu diobati mentalnya apa? Mentalnya diajak sini, yang susah sudah depresi, nggak mau mentalnya didandani bukan tahu kan. Kita kan ini jadi nanti kan ini judulnya fakta atau mitos, jadi kita kan nggak tahu, yang tahu kebenarannya kan tetap Allah dan sama beliaunya yang melaksanakan praktek pengobatan. Kita nggak menghakimi siapa-siapa, kita hanya mengklarifikasi dan ini mengeluarkan pendapat jenengan menurut panjenengan yang jenengan tahu itu kayak seperti itu kan gitu Pak. Kita sendiri mau menggapi wong awake dhewe ya salah sih oke. Pada saat itu Gus Samsudin itu sudah menikah ya Pak? Awal pengobatan. Ya, setahu saya sudah. Ya kontrak di desa Klece sono ya kontrak membuat. Setelah di Klece sono
pindah di Oh, sini. jenengan jadi tahu ya dulunya itu nggak di sini, kontrak di sana, Sana. terus pindah di sini. Tuh. Nah, ini jenengan berarti tahu dari awalnya beliau itu tahu Pak ya berarti ya. Dari awalnya Dulu ngontrak. dia itu gesen sarang. Dikit-dikit dibohongi saudaranya, dibohongi itu. Dihutangi, Diutang nggak dibayar. Dihutangi, dia itu susah mencarinya. diutangi rambalik, utang rambalik Nah, gitu akhirnya Pak. dia itu belajar ikhlas, Belajar. berjuang terus. Berjuang terus. Lah terus ini menurut jenengan Pak ya, ini menurut jenengan, saya kan bukan orang sini, saya kan orang luar. Nanti terus ada sampai kejadian pas malam itu, terus sampai ada demo, terus ada dirobohkan, itu menurut jenengan ya apa Pak? Bagaimana itu Pak? Menurut versi ini jenengan, kalau pribadi ini jenengan itu bagaimana? Kalau versi dirobohkan, dituntut itu, versi saya kok nggak bagus loh. Nggak bagus. Kurang bagus. Ya, kenapa Pak? Kan belum tahu sebenarnya. Belum tahu sebenarnya Pak. Belum karena nggak tahu yang sebenarnya gitu Pak ya. Iya. Terus ini informasinya kok kayak kemarin ditutup 3 hari atau selamanya itu Pak kira-kira? Tapi kalau permintaan dari warga itu mintanya selamanya. Selamanya gitu ya. Tapi terus kenyataannya ini bagaimana? Belum tahu Pak ya. Kalau yang ini saya belum tahu. Belum tahu Pak ya. Info belum tahu gitu Pak ya. Kalau saya nggak melihat sendiri, saya nggak bilang gini-gini, nggak. Kalau nggak bilang sendiri, nggak tahu sendiri ya Pak. Ya wis nggak. Ya wis, oke, terima kasih matur suwun. Jadi teman-teman para netizen sudah saya penuhi yang kemarin minta Afid Vlog untuk wawancara sama warga sini. Jadi saya nggak mungkin mau wawancara satu kampung. Nggak mungkin, yang penting Bapak Kepala Desa sudah, Bapak warga sini sudah, kemarin yang warungnya juga sudah, terus yang ini yang belum saya wawancara sama Ketua GP Ansornya Kabupaten Cabang Kabupaten Blitar, sama nanti sama beliaunya pengacaranya Gus Samsudin yang saya belum, tapi sudah kontak, tinggal nanti kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya hanya menyampaikan berita. Saya tidak membela siapapun, intinya kita bikin video ini hanyalah mudah-mudahan ini bisa memberi penjelasan kepada teman-teman semua, terutama yang berada di luar kota, di luar negeri, di luar kota seluruh Indonesia, biar teman-teman itu semuanya tahu kita memberikan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan masalah ini bisa terang benderang yang akhirnya teman-teman kemarin belum tahu. Dengan adanya video ini mudah-mudahan teman-teman bisa tahu secara jelas. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun banget.